ini saya hanya ingin mengatakan dari gambar ini bahwa Indonesia itu makin ke barat, itu curah hujannya makin tinggi. Makin ke timur, curah hujannya makin rendah. Kita berada di barat atau timur? Kita tentang curah hujan, karena kalau kita bicara tentang pertanian itu butuh syarat utama, salah satunya adalah air. Bapak Ibu di sini juga butuh air. Airnya dari mana? Satu dari curah hujan, dua dari mata air. Ada mata air kan? Mata air. Sumur? Ada. Sumur ada juga. Kalau buat sumur berapa meter, Pak? 15. Bisa di atas 15. Oh, di atas 15. Tapi ada airnya. Ada. Ya, masih gampang ya. Tapi tergantung ini Pak, tempat itu Oh, ya. tergantung Ada tempat. yang udah 2 kali kita gali Oke. juga nggak ketemu. Kalau mata air banyak juga. Ada. Nggak banyak ada aja. Oke. Lanjut. Nah, kalau Ibu Bapak maaf ya, kalau di situ kencing, ya alirannya ke rumah tangga ya kena kencing semua. Iya. Ya kan? Iya. Makanya tempat sendang atau mata air itu nggak boleh buat renang. Karena renang kan kadang-kadang sambil pipis, Pak. Iya. Jadi kadang-kadang misalnya anak-anak, kita mainan itu airnya jernih, nggak boleh. Karena itu sumber air bersih. Kadang-kadang Pak bisa kesambet itu. Nah, kenapa kok kesambet? Karena Itulah. kan pohonnya Ditolak udah mungkin sama tua. leluhur itu. Iya Bu, pohonnya udah tua ratusan tahun. Konon kalau pohon-pohon tua ratusan tahun itu juga teman-teman ini. Tersanggut dulu ya. Ya, di Al-Quran sudah disebutkan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi untuk jaga. Tapi juga manusia juga yang hobi membuat kerusakan. Kalau sudah kayak gitu, mau nangis 7 hari juga nggak ngefek. Iya. Iya kan? Iya. Udah terlanjur rusak. Udah terlanjur. Mata air terlanjur hilang, muncul lagi bisa lama. Kayaknya kehidupan kita juga sama ya. Sama Pak. Coba berantem kan 1 jam jadi itu, Iya, gitu kan. Tapi untuk hatinya ikhlas menerima sebagai Bersih saudara kembali lagi itu susah. susah. Nanti lebaran salamannya, gitu. Nggak ikhlas. Iya, jadi makanya konsep kita sebagai bangsa Indonesia lebih utama menjalin kerukunan. Karena sekali kita pecah, itu bergabungnya bersatunya lagi agak susah. Lanjut. Nah, kalau kita di kampung, kita terbiasa seperti ini. Kalau lahan di daerah sini, itu lahannya kan banyakan dari hutan dan kebun ya Bu ya. Hutan dan kebun, maka itu kita kelola, ada yang untuk hutan, ada untuk kebun ya Pak, ada untuk pertanian, peternakan sama perikanan. Nah, ikannya apa Bu di sini? Nggak ada. Di sini soalnya susah. Oh, susah air. Berarti ikannya nggak bisa. Air yang ngalir. Ternaknya apa? Kalau ternak memang kerbau, Kambing ada, kambing, kerbau ada. bebek segala macam. Bebek. Boleh kalau besok kotorannya bisa dikumpulkan, bukan hanya yang dari kerbau, dari kambing juga bisa. Tapi kalau bebek kayaknya susah. Susah. Bebek itu kalau mencret langsung melebar. Ya, kayak susah itu dikumpulnya. Ya. Kayak kambing Terus- tuh bisa tuh dia. Kambing, keboknya urinnya ditampung nggak? Apanya itu Pak? Urin, air kencing. Air pipisnya. enggak ada yang ditampung. Dicampurin aja Pak itu mah. Jadi Oh, satu digabung sama satu. itunya. Berarti Sama besok beduknya itu. paling prakteknya hanya pupuk kompos, pupuk padatan, sama kalau mau pakai pupuk cair boleh nanti pakai kotoran yang baru itu, kira-kira 5 kilo nanti diaduk Bu dengan air, nanti jadi pupuk cair. Terus kita mungkin nanti praktek mol, terus pestisida gitu. Jadi kalau bisa 3 drum, 3 tong. Tapi kalau nanti dapatnya ketemu 2 ya nggak apa-apa gitu. Tergantung nanti yang belanja kita prakteknya. Enggak itu Pak, pupuk itu yang misalkan kambing atau kerbau itu 2 tong. Bukan, tongnya nanti yang pupuk cair Bu. Oh. Kalau yang udah padatan jadinya nanti gitu kita ya? hamparkan kayak kasur gini Bu. Oh iya. Kalau diampar kan. Kamar. Iya. Pupuk cairnya kan buat Iya. Buatnya nanti kayak kasur, ya pupuk kandang tuh kayak kasur, ditabur-taburin, tambah lagi pupuk kandang, tabur-taburin lagi, tambahin pupuk kandang lagi, jadi bisa 3 sap atau 2 sap. Lalu nanti kita simpan, setiap 1 minggu kita balik-balik. Nanti 1,5 bulan sampai 2 bulan jadi. Jadi pupuk organik siap pakai. Kalau siap pakai, tanda-tandanya apa? Tidak berbau, sudah kayak tanah. Tapi kalau Bapak Ibu pegang masih bau,
kotoran berarti belum jadi. Belum jadi tuh. Gitu. Nah, yang bagus nanti campuran kotoran hewan, tambahin itu yang kebo sama kambing kalau ada. Iya. Terus ditambah sisa-sisa pakan itu Pak. Kadang kan kalau ngasih makan rumput atau apa kan ada ranting-ranting apa yang daun-daun yang nggak kemakan itu Iya. gabungin sekalian. Sisanya itu roti. Ya, itu campurin aja nanti gitu ya. Cek merah dia. Oke, kita lanjut sini dulu. Daun-daunnya untuk pakan ternak, gitu kan? Kotoran ternak untuk dibuat Kompos. kompos. Gitu. Kenapa Pak? Mirip saya ya? Dia tuh yang gambar, lihat saya dulu baru gambar. Jadinya kayak gitu itu. Kasih Pak. Itu yang pikul yang bawa juga tuh kayak kausman tuh. Ya. Lanjut. Nah, ini kalau tanamannya lebat seperti ini Bapak Ibu. Saya yakin di sini masih banyak ya yang kayak gini ya. Iya. Jadi ceritanya nih atasnya ada pohon yang tinggi-tinggi, bawahnya ditanami tanaman di bawah tegakan. Boleh empon-pon, artinya tanaman jamu-jamuan. Ini tanaman apa ya? Kunyit. Bukan apa sih? Kunyit ya. Kunyit. Bawahnya kunyit, atasnya albasia Albasia. atau sengon. Sengon. Ya, Bapak malah tahu nama latinnya. Iya sengon. Albasia itu nama latinnya malah. Ya. Lanjut. Atau dibuat seperti ini, gabungan antara tanaman tahunan dengan tanaman semusim. Dibuat lorong-lorong gini. Jadi itu biar tidak tererosi, tidak longsor. Tanaman yang gede untuk ngikat tanahnya, tanaman yang kecil itu boleh dicangkuli gitu ya. Lanjut. Terus. Nah ini Bapak Ibu. Jadi saya akan menyampaikan sedikit ilmu bahwa ternyata setelah diteliti ikan, ternak, tanaman dan manusia itu sama-sama makhluk hidup. Dan ternyata kebutuhan makhluk hidup itu 4. Yang pertama harus bernafas, nomor 1 Bernapas. Ibu-ibu makan enak tapi hidungnya ditutup 5 menit. Wassalam ya Bu. Iya. Iya. Pakai masker juga Pak. Ngap. Pakai masker juga pengap gitu. Panas. Kalau saya nggak pakai. Silahkan yang pakai gitu ya. Iya. Kalau di kampung kalau udaranya segar begini sih nggak terlalu harus pakai gitu ya. Terus kemudian minum, semua butuh minum, cuman yang masih misteri ikan minumnya gimana ya, kok nggak kembung gitu ya, dia kerendam air terus gitu. Jadi tapi ikan tetap butuh bernafas, makanya kenapa tadi yang lele itu harus diganti airnya. Kalau enggak ya ikannya lemes mati. Bagaimana ciri ikan yang kurang nafasnya ngos-ngosan gimana? Lelenya itu di permukaan Bu. Jadi kalau lelenya itu masih seneng di bawah, jarang kelihatan, dia lagi ceria. Tapi kalau ikan lele atau ikan apapun sudah ngapan mulutnya itu kan, nah itu artinya air harus diganti. Kalau madet itu jadi kurang berjalannya itu, Kurang subuh. Maksudnya jadi Iya. untuk Ya. pernapasan itulah. Jawab ya. Jadi mencangkul, membajak itu tujuannya untuk pernafasan. Yang tadinya padat di dalam perakaran itu susah, mampat, padat. Ketika diolah udaranya kan masuk, akarnya bisa bernafas. Kalau yang kecil-kecilan pakai bambu aja, yang tanaman kecil didangir ya. Sini apa namanya? Didongkel aja. Didongkelin gitu. Itu juga untuk bernafas, tapi dongkelnya jangan pas akarnya. Pas pohon utama kedongkel ya mati ya. Pinggir-pinggirnya ada kan, Pinggir-pinggirnya. jauh ada. Ya, pinggir-pinggirnya aja gitu ya. Lanjut. Saya mah Pak kalau memang bisa berbuah udah ngintal itu. Saking banyaknya ya, gede-gede ya. Di gelondong Bapak pakai kayu itu ditebang separuhnya. Oh, Itu mah kayaknya kayak lekeng banci Pak itu mah. Pertanyaan juga Pak itu dulu Pak. nggak ditanyain sama mereka Pak. Karena udah lama kan udah Udah puluhan tahun sih. 10 tahun. zaman Tong biar berbuah, karena kalau tanaman buah itu butuh akarnya lebih lebar gitu. Kalau sayuran potnya kecil nggak apa-apa. Ada yang nyebut pot, ada yang sekarang namanya polybag. Jack sekarang mah. Polybag ya Bu. kalau di sini Pot, polybag itu yang dari plastik. ya buat dari sisa kaleng ini cat juga bisa digunakan. Lanjut.
Tapi kalau itu bawahnya harus dilubangi. Itu mau resep. Ini yang tanaman obat. Tanaman obat. Contoh lagi sirih, daun sirih. Iya. Di sini ada nggak yang masih Ada. yang bukan Oh, maksud nggak saya ada. Yang ada dia nggak yang nginang? Nggak ada. Anunya Pak. Nggak ada. Jarang sih nyamun. Pak sekarang. Kadang Ada ada satu. tapi Kalau ada saya pun mau nginang. Dulu kecil saya seneng. Daun sirih campur gambir ya, Iya. kasih kapur dikit. Pakai Wah, jebuk. Nyisik pakai bako. pakai bako. Pakai Iya, pinang. iya, Pak. ada yang Oh, yang bisiknya saya nggak pakai bako tapi buat nginang nanti 10 menit baru ini nanti merah semua. Iya. Menguatkan gigi. Terus, nah ini Pak Bu, kalau nanti bukit-bukit ini ditebangin, Bapak Ibu nggak mau nanam lagi, jadinya kayak gitu Pak. Karang. Nah, kan Gunung Karang itu juga bisa kayak gini gitu. Kalau nanti pohon-pohonnya habis, kalau sudah terlanjur kayak gini, mau jadi hijau lagi itu butuh puluhan tahun. Yang tadi saya bilang nangis juga percuma. Makanya sebelum rusak harus kita jaga. Ya. Lanjut. Nah ini Pak, ini contoh yang keliru Pak. Di lereng pegunungan, perbukitan, semua tanaman sayuran keliru Pak. Harus kombinasi dengan tanaman tahunan yang pohonnya tinggi dan akarnya dalam. Karena buat ngiket tanahnya biar tidak erosi atau longsor. Ya. Terus, nah tanah itu kan kayak gini ya Pak. Sini tanahnya tipis-tipis ya, nggak ada yang 2 meter tuh nggak ada ya. Tipis ya karena tuh namanya aja Gunung Karang. Iya tadi jalanan juga batu, mungkin jangan batunya juga asli. Betul-betul tanah. Itu kan tanah lapis-lapis Pak. Iya, lapis-lapis. Yang paling atas itu warnanya agak hitam, Iya. itu artinya tanah yang lebih subur. Bagus ya itu. Ya bagus. Kalau mau merah tuh. Ya makanya hati-hati bapak-bapak kalau bangun rumah untuk uruk ya jangan tanah yang subur Pak. Cari yang tanah-tanah agak Yang kering. gersang, kering itu. Karena yang subur sekali nanti yang atasnya diambil 1 meter gitu, wah bawahnya untuk menyuburkannya lama Pak. Iya. Sebenarnya nggak usah kita campur-campur, kotoran ternak dibiarin aja nanti sudah jadi kompos. Tapi lama. Ya Pak ya, Iya. kotoran kebo bisa itu jadi pupuk itu, tapi nunggu setahun. Iya, betul. Betul ya Pak ya? Iya. Untuk jadi kayak tanah itu nunggu Iya. setahun. Tahun memang. Tapi kalau sudah setahun tapi ketumpuk terus tiap hari, ya nggak jadi-jadi karena kecampur dengan yang baru. Iya. Iya. Harusnya diambil dari Nah, bawahnya ayo. jadi kalau pengen tidak di istilahnya jadi secara alami, kotoran yang minggu ini taruh sono, minggu besok taruh sini, minggu berikutnya taruh sana gitu. Jadi nanti matangnya kan giliran. Jangan dicampur semua. Berarti cuma komen di najro kompos kayak mesti jadi temennya. Jadi Jadi setahun tadi campur-campur itu mangan kecampur Nah. air unggul Pak. Kalau campur dengan yang baru terus ya nggak jadi-jadi. Enggak Iya. itu mah udah setahun itu. Nah, kenapa kok nggak jadi? Karena di situ itu ada makhluk yang nggak kita lihat, namanya mikrobia. Itu sudah tumbuh, kena anget lagi, mati. Tumbuh, kena anget lagi, mati. Jadi akhirnya komposnya nggak jadi-jadi. Jadi pelatihan hari ini adalah untuk mempercepat dari proses alami itu. Kalau alami itu 1 tahun, maka kalau kita beri perlakuan nanti yang besok kita mau praktek, itu bisa ya paling cepat 1 bulan, paling lambat 2 bulan. Jadi, dan itu kita ramu, bukan hanya kotoran saja, tapi campur dengan sisa pakannya, dedaunan, kotoran kambing juga kalau ada. Terus nanti ibu-ibu nih pesan saya ibu-ibu nih, 1 sisa sayuran, PR itu ya Pak ya. PR tuh besok bawa tentengan itu sisa sayuran, sama sisa ini Bu, mesusi apa ya? Air cucian beras. Beras. Oh, Air air beras. Cucian beras. Siap beras. Air Ayo cucian sikat, beras minta dibuang, jangan kasih dibuang sikat. besok buat nambah Iya. ramuan di situ. Iya. Karena itu butuh untuk Iya. mempercepat juga. Lanjut. Nah, kompos itu bisa alami tadi ya. Misalnya ditaruh aja gitu ya setahun jadi itu. Lanjut. Tapi ada juga proses yang buatan. Nah, buatan ini Bu, Bapak Ibu, ini saya jelaskan prinsip kerjanya ya. Tulisan mah jalan terus aja Mbak Dina nggak apa-apa. Lanjut, terus. Oke. Sampai di sini ya enggak naik lagi. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan proses pembuatan kompos ya. Yang paling gampang. Ceritanya
yang membuat kotoran jadi pupuk itu siapa? Yang kerja di situ siapa? Manusia kan nonton, Pak. Manusia nonton. Yang kerja, Yang reaksi di situ. nah, reaksi di situ apa? Makhluk goib. Makhluk goib tadi namanya Mikroba. mikroba. Iya. Oke? Betul. Jadi pupuk organik itu adalah kita mau nyuruh si mikroba itu untuk kerja. Biar mereka rajin kerja, ada dua jurusnya. Dikasih makan yang enak, terus mereka disuruh beranak pinak yang banyak. Jadi kalau makanannya enak, makanan enak, terus mereka itu berkembang biak jadi banyak, kan mereka nanti banyak banget. Setelah mereka banyak, disuruh memakan bahan mentah tadi, dari kotoran, dari dedaunan dan sebagainya. Nanti karena ini pasukannya banyak, Pak, itu nanti proses pengomposannya berlangsung lebih cepat. Pertanyaannya, apa makanan mikroba? Bakteri. Ya bakteri mikroba itu. Makanannya adalah ibu kalau capek, lemas, dikasih minum apa? Air. Minum air. Air apa? Air bening, air dingin. Air putih. Air Putih. manis. Oh, air kalau kita Lemes lemes, gitu kan. Kalau lemes loh ya. Manis. bukan aus ya. Gula itu adalah zat yang paling cepat diubah jadi energi. Makanya kenapa puasa berbukanya dengan yang manis, manis. Kalau kurang manis, ibu minum sambil senyum. Terus kurang tenaga tapi Pak. Kurang tenaga, lemas. Iya, langsung teh hangat kan langsung pulih. Ya, kalau air putih saja kan kurang gitu ya. Nah, makanya mikroba itu besok prosesnya dikasih yang mengandung gula. Air sisa beras itu juga ada zat tepung itu gula. Pak, emangnya nasi mengandung gula? Iya, pengen bukti. Ibu makan nasi doang, dikunyah aja sampai 30 kali. Lama-lama manis nggak? Manis. Karena itu tepungnya berubah jadi gula. Mikroba ya. Nah sebenarnya makan nggak pakai lauk pun zaman dulu juga biasa, Pak ya. Ingat nggak tadi? Napas. Pernapasan Pernah? apa? Mikrobia juga butuh Oh, iya. kompos itu, Bu, kalau belum jadi yang di bawah tuh panas. Panas betul. Terlalu panas nanti mati tuh. Oh, Makanya dibolak-balik. Tapi nggak perlu tiap hari. Jadi setelah nanti ditumpuk, seminggu kemudian baru dibalik. Setelah itu nanti 3 hari atau 4 hari sekali dibalik. Biar cepat. Terus kenapa kompos kok perlu disiram air? Panas. Kalau terlalu kering, kenapa perlu siram air? Tapi jangan diguyur gini, Pak. dikepret aja. Kalau dikepret aja, karena kalau disiram langsung, dia terlalu basah, malah nggak bisa nafas mikrobianya. Terendam air. Madat lagi. Ya, harusnya yang. Terus nanti jangan lupa disediakan air, karena kita mau beli ini drum apa? Belum. Dari plastik gitu ya. Belum. Apa namanya? Belum. Blong. Tong atau Iya, tong kecil itu, Oh, tong kecil. yang dari plastik itu beli minimal 2, kalau ada 3. Nah, ini mau praktek sekalian membuat pestisida organik atau enggak? Udah lanjut aja. Kalau pestisida organik itu butuh misalnya tembakau yang udah lama itu yang dijual-jual tembakau yang pokoknya jangan tembakau yang bagus lah, yang jelek-jelek aja, yang murah meriah itu. Tembakau. Tembakau kalau ada Kalau cengkeh, Pak. boleh, cengkeh bisa. Terus kayak bumbu-bumbu di dapur itu jahe, lengkuas, apalagi Mbak Dina, daun pepaya juga bisa, Daun atau pepaya banyak. sambiloto brotowali kalau ada yang pahit-pahit itu, mahoni, pokoknya yang pahit-pahit, Bu, Pak. Nah itu nanti dicampurin, dikasih air, terus dikasih apa, diaduk gitu ya, didiamkan 2 minggu, bisa untuk pestisida. Ini yang organik. Kalau yang nggak organik, kadang-kadang ada yang dicampur dengan deterjen yang untuk mandi, untuk cuci itu ya. Nah, tapi kan itu jadi semi organik. Kalau pengen murni organik tadi bahan-bahannya yang kayak tadi. Jadi itu juga sama, memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Sederhananya seperti itu. Ini ditarik boleh. Ya.
Ini Apa kayak sih karena gado ya tarik itulah. haul truk gitu kan. Itulah penting karena gado. Bagian tangan kanan. Oke lah. Kamu jalan. Puasa enggak dinyalain. Untuk masak. Ini Pak, sampah ini mau Nah, diapain? nanti setelah kotorannya udah cukup baru ditaruh di atas. Ya. Ini jeraminya kalau mau dipotong-potong masih tuh. Lagi Pak. Ya. Tinggal diratain kotak Pak, udah kotak.
ini gula merah buat makanan mikrobanya. Yang cilindro kan gula merah. Iya, ini tadi ajarin Kak. Mau nyicipin? Iya, sekarang nggak apa-apa. Gula merah berapa ini ukuran? Dikunci kita. Kira-kira aja nggak? Dua ini. Sama ininya sekitar. Bola nom kata kalian. Ini sih dulu. Ini itu bedanya nggak usah. Banyak agak mudah. Dulu. Iya, ini. Terus yang satu. Tujuh, delapan, sembilan. Tambahin lagi. Udah, Bu. Nggak apa-apa. Gulanya sampai aduk. Gulanya masih tambahin air juga. Ada kayu Ada kayu-kayu. Kayu. Ya Pak ya. Iya. Dah, Kak. Udah Pak, cukup Pak. Di nggak ada. Terus disiramkan tapi dikepir-kepir ya. Bukan dituang ya. Ini Gimana ya pakai mana ya? Mas. Bolong. Biar di bawah ada bawang merah Bapak. Saya merasa ini. Perasaan. Buat tenaga. Tenaga mau kami. Perasaan cek. Tahu dapat kami ya. habis. Habis. Sekarang ditambahin lagi kotoran pokoknya. Kayak tadi. curah juga. Oke. Pak, yang banyak lagi apa yang kering? Ikan yang Boleh. yang kering. Punya lagi nggak masalah. Yang baru-baru. Yang kering ini lah. Lain dia mau nih. Mau nih Pak itu. Dasar ya. Iya, Bu. Aku udah pinggir ya sampean. Pahit pakai dasar eta kapan keur dibersihan teh? jalan. Mau sulah punah eta. Setnya dipisah. Mualan teu mah. Mingkem ge. Rencana kemarin dulu ya udah. Tenaga khusus ini Pak, saya punya tenaga ahli nih oh. Siap banding ini. Kalau mau dibuat yang mati yang ini dah. Ini asal nggak kaget aja Pak. Kagetan kalau ini bahaya kalau kaget benar. Jadi kalau kagetnya nggak jorok Pak. Kemarin mana?
Ya, Dah. sekarang taburin ini. Paruhnya ini taburin semua. Ya, diawur-awur ya. Cauk-cauk baik. Launan. Kepret. Kepret. Aku yang menang. Lumayan seres dah masuk. Launan. Anu lembut. Yang rata, yang rata. Manok. Nah, Ih, sesami sama darangkeun, polongok ai. Polongok sama jalungkeun. Isalat bade jalungkeun. Ya, pojok belum pojok tuh. ini goreng asup pipi na berbarang. Ih, bade balangkeun cenah. Ya, gitulah. Kami yang hari make ieu. Untuk ketemu pada ompong. Mau dihabisin? Habisin aja. Habisin ya. Yang rata ya, Bu? Oh, Sisi na juta, kipigyo. Oh, cuma dewe. Aku lah. Kayak gue. Kayak gue gaji. Merah. Terus ininya daun. Ini rasakan. Ngadai kasih cai. Betul. Nah, khawatir Nur Habib. Jangan berat emang. Udahan saya cek guna. Dorongan gua ada kalau batu. Hah? Mau pakainya kan? Siapa ya? Mungkin lagi. Katanya udah. Mau tambah lagi nggak? Kalau udah aja ya, udah aja. Puasa. Saya mau pengen tambah lagi saya mau. Iya. Iya mah. Jadi mas kalau ngeliatin aja. Iya. Kalau itu nggak sampai tinggi juga bisa ya Pak? Bisa. Tadi kan 2 lapis. Mau 3, 4, 5 nggak apa-apa. Ya. Ya. Cukup, Pak. Sekarang di kepret-kepret. Ada tuh yang kapai. Kita asal. Ada ahlinya ngepret. Iya. Ya, Bu. Iya. Suka ngepret gitu. Ngepret yang mana tuh? Tapi bukan yang atas ngepretnya. Bukan buku ngewet, buku ngewet. Nah. Ya, Mister. Ngepret ya, Pak, tidak dituang. Usman mau pulang, kan ngaca. Pulang. Ujung nak. Dong kumulan Cina tuh mah. Nggak bakar. Tidak bisa sekalian. Manihong sama. Nanti tak sisiran tuh. Masuk ke paling darah ujung sama. Dari alam nur amis itu. Pahit. Asaan. Salur. Pahit. Ngalet. Sekarang ditutup dengan terpal ya. Ini Bapak Ibu yang kelompok tani ya. Didengarkan sebentar ya. Kalau salah, satu cukup, Pak. Nah.
Bawah. kuburan. Ukuran itu Pas ya Pak ya? pas. Iya. Oh benar pas Pak ya. Nih Bu Bapak mohon perhatian ya. Jadi sisa gergaji kayu itu Kayu gergaji ya. tampahin nggak apa-apa kalau ada. Jadi sesuai yang ada saja. Setelah itu tadi kan dikepretin sama air. Nah air itu dicampur dari air, dicampur yang E4, ada gulanya. Ya ada gulanya. Gulanya itu buat makanan si mikroba itu biar kerjanya dia lebih rajin, lebih semangat. Ya. Terus dikepretin. Nah ngepretinnya jangan dituang kayak tadi dikepretin ini ya. Itu lembab, nggak usah sampai basah tergenang ya. Setelah itu lapis kotoran lagi tadi lagi ya. Jadi berlapis-lapis begitu tergantung Bapak Ibu mau buat berapa lapis. Tapi kalau semakin tinggi ini kan nanti seminggu lagi kan dibalik. Nah kalau ketinggian nanti baliknya agak susah. Jadi biasanya ya sekitar 4 lapis sudah cukup. Atau nanti dibuat memanjang gitu Pak. Nah kalau nanti setelah seminggu dibalik, setelah itu tiap 3 hari, sekitar 3-4 hari dibolak-balik terus. Nah ini jadi nanti kira-kira 1 bulan sampai 2 bulan. Ya bisa cepat, bisa agak lambat tergantung bolak-baliknya. Ya. Terus kalau udah jadi, ini kan sebenarnya Bapak Ibu di sini itu sudah punya pengalaman membuat sebenarnya kan. Dulu sudah buat kompos, buat mall juga udah bisa. Ini juga kita pelatihan lagi. Nah nanti produk-produknya itu kalau bisa dikemas, dibungkus, bungkusnya ada capnya, gitu ya. Jadi produk di sini sekilo misalnya 1.000, gitu kan. Dikemas plastik yang 5 kilo, 10 kilo, di stok di sini Pak. Jadi jangan nunggu buatnya kalau ada pesan baru dibuatkan. Nanti kan jadinya 2 bulan lagi. Kalau sudah stoknya sudah di plastik-plastik begitu, nanti kan ada yang beli tinggal ada harganya gitu. Nah ini setelah nanti jadi, coba dipraktekkan, dipupukkan di tempat tanaman Bapak Ibu. Kalau pohonnya masih kecil, segede kaki saya gitu, saya kan kecil, itu 5 kilo Pak ya, sekitar 5 kilo ditaruh di sekitar pohon, tanahnya dilubangi, pupuknya dikasih jarak kira-kira 1-2 meter, tergantung tinggi pohonnya Pak. Terus setelah itu ditutup lagi dengan tanah. Tapi kalau pohonnya udah gede-gede, pohon durian udah gede-gede, paling nggak 10 kilo. Ya, mau kasih 20 juga nggak apa-apa, tergantung stoknya. Nah ini dicoba nanti di tempat Bapak masing-masing, Ibu masing-masing. Nah nanti setelah dipupuk, nanti setiap tengah tahun sekali kalau bisa dipupuk, jadi 2 kali, tiap bulan Oktober dan bulan Maret. Ya. Nah nanti setelah dipupuk, Bapak cerita, Ibu cerita tahun depan atau apa, oh iya ternyata insya Allah mungkin bunganya jadi apa, buahnya jadi tambah banyak. Jadi hasilnya lumayan gitu. Ya hasilnya lumayan gitu. Jadi ini ada 2 manfaat. Manfaat pertama bisa dijual, manfaat kedua bisa dipakai sendiri. Ya. Kalau untuk padi itu Pak gimana? Nah kalau yang untuk padi itu ngasihnya di awal aja Bu. Jadi sebelum ditanam pas bajak taruh ini. Pakai ini ureanya biasanya hanya separuh. Ya. Maka nanti kalau tiap tahun sudah pakai ini terus, kira-kira 5 tahun nggak perlu pupuk pabrik, produknya udah sama. Tapi kalau di awal ini pengurangannya bertahap. Jadi ureanya misalnya, ureanya biasanya kan 1 hektar 100 kilo, 200 ya Pak. Ini jadi 100 gitu. Terus dicampur dulu, nanti lama-lama jadi organik. Jadi pupuk organik semua. Gitu. Nah sekarang kalau praktek berikutnya apa Mbak Dinda? Mau mol atau mau yang pupuk cair? Cair. Kalau pupuk cair itu harusnya kan ada urin. Tapi kebiasaan masyarakat di sini kan ternak kebunnya. Bersih Pak itu apa? Cara nyerap kan kena Dituang aja. Ini udah dipadetin. Ya. Besok Pak kalau misalnya mau bikin lagi mungkin Mungkin mau di-blender bikin lagi aja. nanti gitu di blender. Ya. Tumbuk. Ya ditumbuk bisa. Tambah dari yang Ya.
Terus Udah itu udah jadi. itu nah itu Oh iya boleh. masukin kabeh. Bus. Nah, Terus tutup. tutup. Oh, Saya taruh sini. Tapi besok kalau lebih efektif di blender aja Bu. ini udah. Enggak, Bukan ini buat divisa. Ini udah. Ini udah tutup. Tuh. Mbak Dinda, Yang ini kan oh, enggak. Jangan di blender. Jangan di blender. Blendernya sekali dipakai itu nggak bisa buat blender masak. cabe. Iya nggak bisa buat. Dicacah aja. Yang bisa. Dikit aja Pak. Bang. Kabeh itu tadi Mas. Kita mikir Moleknya. Yang ini tadi gulanya udah belum? Oh iya belum gulanya. Belum, Gula, itu gula. gulanya. Gula Pak. gula pasir. Jangan sekian macam Udah. Setan dia setan ya. Dikisi asam. Ada kan kontol ya? Iya, kalau dikurak boleh ya? Iya diaduk lagi nggak apa-apa Pak. Plastiknya jangan masuk ya. Kita berikan prinsip kerjanya. Intinya adalah kalau pupuk itu kita nyuruh yang namanya mikroba yang nggak kelihatan disuruh kerja nih Pak. Inilah mereka lagi kerja. Biar kerjanya rajin dikasih makanan yang namanya gula. Gula itu macam-macam, mau gula putih, gula merah, air kelapa, air apa tuh cucian beras bisa ya. Terus biar kerjanya enak juga, biar dia bisa nafas, maka tiap 1 minggu dibalik-balik. Jadi yang bawah mikrobianya kepanasan bisa kena angin, kerjanya lebih rajin lagi. Makanya perlu dibolak-balik. Ini kira-kira 1 sampai 2 bulan jadi. Oke, silahkan tadi mau dijual atau mau dipraktekkan silahkan. Nah kalau bisa pelatihan ini atau pembuatan ini jangan pas ada pelatihan saja. Iya. Ya. Dan ini saya bingung malah kebanyakan ibu-ibu nih yang Soalnya bapak-bapak kadang-kadang mahiwal Pak. Jadi tenaga kerja kerasnya aja. Bapak ngaku cintai. oh gitu ya. Oke. Yang penting kerjasama yang harmonis ya. Terus ada lagi tadi pupuk cair. Pupuk cair ini juga sering diaduk-aduk Pak ya. Sehari 2 hari sekali diaduk. Nah, pestisida organik juga diaduk. Nanti kira-kira 2 sampai 3 minggu jadi. Pas pemakaiannya diencerkan. Jangan langsung itu kan pekat. Kalau mau buat nyemprot disaring Pak. Kalau nggak disaring nanti nozzle-nya tadi mampet Pak ya. Nah, disaring diencerkan 10 kali. Kalau penyemprotan jadi ini pupuk ini kan untuk di tanah, kalau itu untuk di daun, makanya diencerkan dan mupukannya bisa misalnya seminggu sekali. Gitu. Dosisnya yang kecil aja karena diencerkan 10 kali, termasuk yang pestisida. Jadi jangan cabenya sudah keriting baru disemprot, harus dari kecil. Dari awal ya. Ya dari awal biar hama penyakitnya itu nggak suka karena pahit Bu. Iya benar. Ya tiap minggu mau nyerang kok pahit nanti nggak jadi. Iya masuk akal itu. Ya, karena makhluk mikroba itu juga makhluk hidup Bu. Sukanya yang manis juga kan. Oke, maaf. Semua ini. Ya semua nggak apa-apa. Kotoran. Oh itu Ambil lagi. buat ini Pak. Itu Pak. Oh iya ding betul. Pak, padahal mah digeprek juga bisa kan enggak? Hah? Geprek boleh. Ya, Mas, kamu, Mas. Sama mau dipotong-potong mau digeprek boleh ya. Diaduk ya, diaduk. Diaduk. Pakai ini Ini Pak. Pak. 10 Pak, 10 Pak. 10 tutup. Baik, lumayan. Lumayan lah. Sama urin lebih bagus Pak ya. Iya. Iya. Hah, pengaduk. Udah. Emang ada urinnya Pak? Ada. Kenapa, Pak? Kena mata? Dibersihin air dulu. Hah? Kena Bersihin mata pakai Pak. air dulu. Yang mana? EM4-nya masuk ke mata, Pak. Diguyur air. Diguyur air dulu Pak. Diguyur air. Jadi itu air ladang. Air. 10 aja, Pak. Iya. Kalau ada ranting pohon Pak buat. Nah, itu nanti masih diambilin urin. Oh ada urinnya. Katanya ada itu. Ada urinnya tuh banyak tuh. Nah. Agak
mundurin. Udah, yang pasti sudah dijauhin dikit. Mana mata Paulina Amin? Iya. Ida, Hasan. Urin. Iya, gede yang gede, Awas Pak. urin, Pak. Urin. Awas, Ya, terus. iya. Hari itu kan Amin. Hai, kontol kadetku. Ih. Ma, ai ma. Meong ka mana kan? Meong kan ai kan. Bukan. Awas, Mak. Awas ma. Karo nih. Itu meong kateuy. Ngambil lagi kotoran. Oh, Udah deh. Budak. Iya, gitu. Ngambil gelas. Siapa yang mau nih? Gelas. Lawas setting, Mak. Lawas setting, Mak. Sudah salam sekali aja. Mana ya? Mas konsultan yang dampingi sini siapa? Tadi daun peli ayo. Ada tangan. Iya, Pak. Hah? Pestisida ya, Mak. Pestisida. Ini apa, Pak?